selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan spesialnya hari ini kami juga ingin menyapa sahabat Kompas TV yang menyaksikan acara ini secara live streaming di channel YouTube dari Kompas TV Makassar. Hari ini spesial karena saya sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa yang nantinya akan membahas mengenai kepariwisataan yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu komunitas sepeda yang ada di Kota Makassar yaitu SLIM, Sepeda Lipat Makassar ini menggagas sebuah kegiatan yang dinamakan Jelajah Pesona Sulawesi. Jadi nanti ada ratusan para pesepeda yang akan menjelajahi tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi. Jadi ini menjadi ajang promosi seperti apa Jelajah Pesona Sulawesi ini dan bagaimana kondisi kepariwisataan yang ada di Sulawesi Selatan. Saya sudah bersama dengan panitia dari Jelajah Pesona Sulawesi. Wah, ini narasumber saya pada hari ini semuanya pada semangat-semangat ya. Iya, apalagi Jelajah Pesona Sulawesi ini kan salah satu event olahraga juga ya. Ingin bersepeda menikmati keindahan alam yang ada di Sulawesi seperti apa. Tapi saya mau tanya dulu nih mengenai SLIM itu sendiri. Ini SLIM ini udah berapa lama sih Om Romi di Makassar ini? Ya, mohon izin, terima kasih. Sepeda Lipat Makassar adalah komunitas sepeda yang mana terdiri dari beberapa teman-teman pesepeda yang bukan hanya sebenarnya berdomisili di Makassar, hanya kebetulan namanya Sepeda Lipat Makassar. Anggotanya itu kurang lebih sekitar ya sekarang sudah tercatat terdaftar itu 200 lebih ya, yang mana itu berdomisili hampir di seluruh kota di Indonesia. Dia masuk komunitas kami ini Sepeda Lipat Makassar masuk dalam ada komunitas kami se-Indonesia itu namanya ID Folding Bike ya, Indonesian Folding Bike. Nah, kami termasuk komunitas yang boleh dikatakan yang tertua di Indonesia Timur, yang pertama kali dibentuk dirintis di Indonesia Timur, yang kebetulan saja itu di Makassar, yang tadinya itu berawal dari lima orang. Ke awal sejarahnya berdirinya itu kurang lebih usianya sudah 5 tahun, mohon izin. Itu sejak tahun 2016 bulan April, kalau tidak salah bulan April, tepatnya kurang lebih kalau tidak salah tanggal 14 berdirinya itu komunitas SLIM, dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih tetap eksis. Oke, ya. Itu berarti udah berapa tahun itu? 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Dengan 200 anggota yang ternyata nggak hanya di Kota Makassar, tapi di Sulawesi Selatan. Tersebar di seluruh Indonesia. Pak Kadis, anggota SLIM juga, Pak Kadis? Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya kira ini hal yang menarik ini, ajakan yang sangat luar biasa. Tentu karena sekarang ini saya berada di pariwisata, ya saya bagian yang harus mensupport program ini, dan ini komunitas yang sangat baik, menyejukkan, dan juga selain unsur olahraganya ada unsur happiness-nya di situ. Ya, kenapa tidak saya dan mungkin juga kita mengajak yang lain ya untuk bisa menjadi bagian dari SLIM. Oke, ini Pak Kadis nanti jadi next member ya dari SLIM. Tapi kalau SLIM ini sebenarnya kegiatan rutinnya itu apa aja sih Om Romi? Kalau kegiatan rutin sebenarnya karena kami lebih mengutamakan bagaimana persaudaraan, silaturahmi. Jadi ada istilah kami itu namanya teman rasa yang mana itu lebih mengutamakan persaudaraannya begitu. Kebersamaan. Jadi ya kebersamaan. Jadi teman rasa sahabat. Jadi satu sepeda sejuta sahabat. Jadi itu jadi istilahnya kami bahwa itulah yang kami kembangkan lebih banyak ke pendekatan kegiatan kami ke sosial, misalnya donor darah, membantu kalau ada korban, misalnya ada yang kena musibah gitu Pak. Misalnya pendekatan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, tetapi intinya kami tetap dengan menjalin dan mengutamakan persaudaraan dengan bersepeda. Jadi semuanya dijalin dengan sepeda. Jadi satu sepeda sejuta sahabat. Nah, jadi dengan bersepeda banyak teman, tapi ini juga jadi sahabat, jadi keluarga juga ya. Keluarga. Mungkin bisa ditambah lagi tuh. Jadi satu sepeda, satu komunitas untuk banyak manfaat gitu. Ya tadi itu saya rasa begitu Pak.
Jadi ada baksos yang dilakukan ya, ada Ya. donor darah. Nah, salah satu agendanya ini yang akan dilaksanakan adalah Jelajah Pesona Sulawesi. Ya. Ini boleh dijelaskan Om Romi ini kegiatannya seperti Nah, apa? kebetulan di sini mohon izin Pak Kepala Dinas Pariwisata. masuk. Jadi salah satu bagian kegiatan kami juga bukan hanya meningkatkan tali persaudaraan dengan kekerabatan melalui bersepeda. Dan salah satu coba kami gagas di sini menyentuh kegiatan yang mana mendukung program pemerintah. Iya, Nah, betul, Pak. tentu saja Terima kami kasih. harus sinergi dengan pemerintah, terutama dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya sangat bersyukur dengan kehadirannya Bapak Kadis Pariwisata Ya, terima Provinsi kasih, Sulawesi Selatan, yang mana mendukung sepenuhnya kegiatan kami. Nah, salah satu yang menjadi ikon Sulawesi Selatan kan adalah pariwisata. Pariwisata, Ya, betul jadi semoga nantinya kami mencoba mendukung program pemerintah pusat yang mana ulangi kesehatan pulih ekonomi bangkit. Nah, kesentuhan ekonomi pulih ekonomi bangkit inilah kami coba sentuh dengan mempromosikan kembali, menggalakkan kembali program kepariwisataan yang mana nanti tentunya akan membangkitkan sektor-sektor usaha kecil menengah yang selama ini lagi sementara kesulitan di kondisi pandemi Covid. Itulah sebenarnya sasaran kami. Tentunya kami tetap juga mengutamakan protokol kesehatan seperti anjuran dari pemerintah pusat, anjuran dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, tentu saja kami tidak bisa lepas hubungan kami dengan dalam hal ini pembina kami yaitu Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang harus membackup kami kepariwisataan ini. Baik. Itulah yang kami harus bersinergi terus. Nah, semoga nantinya yang tadinya sektor-sektor kepariwisataan, ya sektor kuliner ya, itu yang tadinya mulai surut perlahan-lahan. Bangkit lagi. Iya, jadi bisa tumbuh kembali, bangkit kembali. Nah, tentunya kami di sini membuka diri bagaimana bersinergi dengan pemerintah. Nah, salah satu karena kami komunitas pesepeda, maka ya kami sentuh dengan sepeda, yaitu bagaimana sepeda sambil berwisata. Oke, Begitu. jadi sepeda Mantap. sambil berwisata Iya. ini Sepeda untuk sambil mendukung berwisata. program pemerintah. Jadi pariwisata ini bangkit Iya. kembali ya seperti Betul. itu. Kalau dari Pak Kadis sendiri melihat kegiatan dari Slim ini bagaimana? Oh iya, oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi pertama tentu kami mewakili unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi atas adanya bentuk dukungan dan kerjasama yang sangat baik, yang salah satunya kali ini akan ditunjukkan melalui komunitas sepeda yang digagas oleh teman-teman dari Slim ya, beserta dengan keluarga besarnya ya, yang tadi sudah digambarkan kurang lebih 200. Ini bagi kami tentu merupakan sebuah amunisi gitu ya, juga menjadi spirit. Siap. Karena apa yang disampaikan tadi ini jelas akan menjadikan sebuah support bagi kita semua, karena apa yang kita rasakan selama kurang lebih hampir 2 tahun ini kepariwisataan kita dengan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya itu sedikit memang mengalami kesulitan ya. Ya, kita lihat industri-industri wisata dengan ditutupnya berbagai destinasi wisata itu akan sangat berpengaruh pada sektor yang lain yang tadi seperti digambarkan, industri kuliner ya, kemudian industri-industri kreatif yang ikut menopang pengembangan pariwisata itu juga mengalami ketertinggalan. Nah, kami menganggap bahwa dengan kegiatan ini satu upaya bersama yang akan kita lakukan untuk mencoba menghidupkan kembali, membangkitkan kembali kondisi yang selama ini kita rasakan tanda kutip gitu ya, terkebelakang. Ya. Nah, kami sangat optimis melalui usaha yang kita lakukan dengan bersepeda ini, itu akan dapat mengundang spirit baru lagi bagi para masyarakat kita untuk memulai melirik untuk datang ke objek-objek wisata kita yang ada. Ya, ya seperti yang digambarkan tadi, ini memang medianya sepeda. Tapi saya kira apa yang akan ditemukan melalui kegiatan itu akan sangat banyak. Dan bagi kami tentu menganggap bahwa ini adalah sebuah ajang promosi yang akan memperkenalkan objek-objek wisata kita sepanjang rute yang akan dilalui. Teman-teman ini bagi kami ini akan menjadi duta wisata yang akan memperkenalkan objek-objek wisata kita lagi, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ayo sekarang mari kita ke Sulawesi.
mari kita ke objek wisata lagi. Kondisinya sekarang sudah makin membaik dan tentu akan memberikan dampak turunan yang lebih banyak. Ya, KP-KP kita akan terbuka lagi. Pengusaha-pengusaha industri kreatif akan kembali bangkit lagi, ya. Dan saya kira masih banyak lagi yang lain. Jadi tentu kami sangat suportif dengan ini, sangat mendukung. Dan untuk itu kami di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan memang sudah ada satu bidan yang menangani di sini Ibu Samsuniar yang akan menjadi leading sektor dari kegiatan ini di bidang beliau. Kebetulan bidang beliau itu membidangi bidang pemasaran, ya. Jadi ini kita anggap sebagai bagian dari upaya kita untuk memasarkan produk-produk wisata kita di Sulawesi Selatan. Dan untuk itu kami sangat menghargai. Terima kasih banyak komunitas SLIM telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk ikut membantu pengembangan kepariwisataan kita di Sulawesi Selatan melalui kegiatan Masapeda. Masapeda SLIM, ya. Jadi pokoknya kita tunggu aksinya di tanggal yang sudah ditentukan. Begitu. Oke, jadi ini pastinya juga Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung ya kegiatan pasti, dari SLIM ini, karena ini juga menjadi ajang promosi untuk budaya dan kepariwisataan. Oke, tapi Om Romi, jelajah pesona Sulawesi ini udah berapa kali dilaksanakan atau ini baru pertama kali? Ya, jadi mohon izin Pak Kadis. Karena memang tepat ini juga karena dukungan sinergitas kita dari Pemprov Sulawesi Selatan. Jadi memang pada prinsipnya kegiatan kami ini memang baru pertama kali kami gagas jelajah pesona Sulawesi, jelajah wisata gitu. Jadi baru kami gagas. Ya tadinya kami sejak sempat khawatir, bagaimana ini kondisi pandemi. Tapi karena ya komunikasi kami dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Kadis sendiri, dengan teman-teman dari unsur Forkopimda, sehingga alhamdulillah kami diterima hampir semua di daerah yang dilintasi, kepala-kepala daerah sangat mendukung. Karena memang bagaimana caranya tadi seperti apa yang dibilang Bapak Presiden antara gas dan rem. Jadi mengendalikan pandemi tapi jalan juga ini kondisi ekonomi kita Pak Kadisnya. Itu sebenarnya tujuan kami semata-mata memang hanya untuk membangkitkan kembali sektor ekonomi di bidang kepariwisataan. Yang selama ini relatif tidur gitu. Betul, yang saat ini relatif tidur gara-gara pandemi ini. Itu memang baru pertama kali kami. Ini baru pertama kali berarti ya. Untuk menjelajah. Pertama, tapi langsung membuat gaunnya itu. Ya, begitu. Ya, seperti modelnya pesona. Jadi akan membuat orang terpesona. Apakah ini menurut Pak Kadis sejalan nih dengan program kepariwisataan yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, jelas ini akan sangat terkait gitu ya. Jadi kan memang salah satu upaya yang harus kami dorong sekarang ini adalah bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh lini yang ada, seluruh pihak-pihak terkait di bidang kepariwisataan harus bergerak bersama untuk membangkitkan ini kembali. Ya, tentu dinas kami ini tidak bisa bergerak sendirian ya. Kami sadari bahwa kepariwisataan ini itu harus dikelola dengan seluruh pihak terkait, Pak. Ya, dan saya yakin seperti yang disampaikan tadi, teman-teman dari SLIM ini telah menunjukkan peran nyata itu untuk membantu. Jadi di kita memang salah satu tujuannya adalah juga bagaimana destinasi wisata kita itu bisa diperkenalkan lebih detail lagi, secara lebih luas kepada masyarakat kita, bukan hanya untuk wisatawan domestik, tapi tentu kejadian ini juga nanti akan menunjukkan minat yang tinggi bahkan dari mancanegara gitu ya. Karena saya yakin sepanjang jalan teman-teman itu akan mungkin ambil foto-foto gitu ya. Mungkin setiap spot-spot yang dilewati itu akan ada foto-foto bersama dan seterusnya. Jadi orang-orang nanti kalau misalkan diupload di media sosial ada yang lihat lagi, jadi menarik wisatawan untuk datang. Nah ini nanti untuk acaranya sendiri, apakah dari Sulawesi Selatan saja yang datang atau dari mana pesepeda yang akan hadir? Kita nanti jawab ya Om Romi. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Kompas TV. Good game, well played. Semua yang hits dan update dari dunia mobile games. Lengkap dengan tips dan trik
juga bincang-bincang dengan para gamer profesional. Pevita Pierce nih, langsung di Good Gamer nih. Good Gamer, setiap minggu pukul 2:30 siang di Kompas TV. Anda menyaksikan Dunia Dalam Sepekan bersama saya Savani Ginting. 24 jam 7 hari, peristiwa demi peristiwa penting terjadi di muka bumi. Ikuti kompilasi berita internasional terhangat. Misi baru ke Mars diluncurkan oleh beberapa negara. Di antaranya akan dilakukan oleh Badan Antariksa Eropa, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Dunia Dalam Sepekan, setiap Sabtu pukul 4 sore, live di Kompas TV. Ikuti berbagai peristiwa terhangat dalam sepekan. Kami rangkum secara lengkap. Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mencuat saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Wacana hukuman mati bagi koruptor yang dijelaskan Presiden Jokowi menuai beragam tanggapan. Para relawan diterjunkan untuk membersihkan sampah di Laut Yunani. Informasinya akan mengawali Kompas Pekan edisi hari Sepekan, ini. setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV, independen, terpercaya. Pemadaman di Australia. Hingga kini kebakaran di Australia telah merenggut nyawa 25 orang. Anda adalah warga dunia yang berhak tahu segala peristiwa terkini yang terjadi di berbagai belahan bumi. Lihat dunia dari Indonesia. Kompas Dunia, Senin, Selasa, Jumat, dan Minggu, pukul 11:30 malam, Rabu, Kamis, dan Sabtu, pukul 12:30 malam, live di Kompas TV. Dua pemikiran, cetuskan dua gagasan. Pemilihan kepala daerah ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk sekedar membagi-bagikan kekuasaan. Dua kepentingan, lahirkan dua sudut pandang. Ya, menteri-menteri diminta untuk melarang kampus-kampus untuk menggerakkan massa. Saya kira nilai-nilai anti demokrasi diterapkan. Dua arah, setiap Senin, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Tentunya masih dalam perbincangan mengenai jelajah pesona Sulawesi bersama Om Romi dan juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Jufri. Ya, nah, betul. kalau misalkan kita berbicara mengenai sepeda lipat Makassar nih, kenapa sih yang dipilih dari sekian banyak sepeda yang dipilih adalah sepeda lipatnya seperti yang di belakang kita nih ada sepeda lipatnya. Iya. Ini kenapa memilih sepeda lipat, Om Romi? Ya, sebenarnya begini. Komunitas kami ini kan terbentuk dengan penggemar sepeda lipat. Sebenarnya itu mohon izin Pak Siap, Kadis. Jadi sepeda lipat itu kan pemanfaatan pemakaiannya itu sangat simpel. Praktis. Ya, praktis dipakai di mana saja. Ketika kita capek bersepeda ya kita lipat. Nah, jadi pemeliharaannya, pemanfaatannya tadi, penggunaannya juga tidak sulit. Jadi kita juga tidak terlalu menyita ruangan dan tidak mengganggu banyak orang. Ketika capek ada mobil yang jemput. Nah, misalnya kalau di sini mohon izin di Kota Makassar ada Grab yang langsung dijemput kalau kita ban kempes. Itu salah satu manfaatnya. Mengapa Oke, kita jadi bersepeda lebih lipat? simpel ya. Lebih simpel, lebih Kalau sederhana, lebih sepeda mudah. lipat yang ada ini jenis apa? Kalau yang ini jenis apa, Om Romi? Ini jenis sepeda lipat ban 20, ban 22. Ya, yang ini bannya ini ban jenis ban 16. Oke. Ya, ban jadi ada ukurannya. Ya, Jadi siap. ban kecil ini lebih Sudah. ringan lagi nih. Iya, lebih ringan nih. Cuma memang hanya untuk orang bilang tadinya itu sepeda lipat, mohon izin Pak Kadis, sepeda anak-anak. Iya, sepeda mainan. terlihat kayak lebih kecil Iya. ya, seperti itu. Tapi mengapa sekarang orang-orang dewasa lebih banyak menggemari sepeda lipat tadi karena asas manfaatnya, Ya, penggunaannya praktis juga, ya, praktis juga, dipakai. gitu. Jadi lebih praktis dan juga Iya. simpel, bisa dibawa Iya. kemana-mana juga ya. Maksudnya lebih casual, lebih simple gitu ya. Nah, kalau jelajah pesona Sulawesi ini kan nanti akan naik sepeda lipat ya untuk Iya. menjelajahi tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Nanti ini pesertanya ada berapa banyak, Om Romi? Ya, mengingat situasi kita ini masih pandemi, jadi yang kami tahu bahwa di beberapa daerah Pak Gubernur sudah menetapkan ada PPKM, jadi sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat ya Pak Kadis. Jadi kami mengikuti saja ketentuan yang ada. Jadi protokol kesehatan kami sudah disarankan diperketat oleh Pak Gubernur.
tolong yang penting perhatikan jaga kerumunannya. Kemudian jumlah peserta kurang lebih yang kami sudah masuk sama kami itu 100 orang. Nah itu ya seluruh Indonesia yang sudah mendaftar dan sudah seluruh Indonesia registrasi. Bapak ya? Iya, sudah ada beberapa yang sudah masuk mendaftar. Insya Allah nanti itu pada saat teknisnya nanti itu pelepasannya tidak bergerombol, jadi memang dibagi ada beberapa kelompok. Nah, sesuai dengan protokol kesehatan tadi. Nah, jadi ketika mereka bersepeda nantinya dalam pelaksanaannya tidak nampak sangat bergerombol sekali. Tetap kami ikuti Jadi aturan. 100 orang ini dari seluruh Indonesia. Betul. Itu pengguna sepeda lipat juga. Sepeda lipat semua. Luar biasa Jadi ya. semuanya pada bawa sepeda lipat. Jadi ya, mereka mungkin yang jauh-jauh tadi tetap itu diwajibkan harus PCR. Ya kan ikuti ketentuan PCR dan sudah harus ada masuk dalam aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi ketika mereka masuk nanti kami cek kembali apakah memang kesehatannya sudah prima atau fit. Nah, kesiapan mental, fisik mentalnya dan kesiapan sepedanya sendiri. Nah, begitu. Oke, nah ini nanti startnya dari mana Om Romi dan rutenya ini berapa kilometer? Katanya 333 kilometer ya? Iya. Itu boleh dijelaskan. Jadi sebenarnya kegiatan kami sekali lagi mohon izin Pak Kadis, kegiatan kami ini kalau saya sempat istilahkan adalah 333 Jenderal 1. Jadi kenapa bilang 333 Jenderal 1? Karena 333 adalah jaraknya 333 dan kenapa Jenderal 1? Karena di tanggal 11 bulan 11 tahun 2001 ya. Jadi kreatif. Ya. Kreatif sekali Pak. Ya, jadi 333 km itu ditempuh semua dengan bersepeda. Hanya dengan modal kaki, air minum dan pembuangan keringat. Tidak mengganggu orang. Ya sehat gitu dan tetap happy gitu Pak. Happy karena ya, kita jadi, banyak orang jadi tetap menikmati keindahan bersepeda. Dan itu bisa membuat energi kita meskipun kelihatan seperti capek karena menempuh jarak, tapi karena kita bersama dan suasana hatinya itu senang, itu menyebabkan rasa capeknya itu bisa karena ada unsur kebersamaan dan kebahagiaan, kegembiraan. Jadi happy begitu ya bertemu dengan sepeda-sepeda lainnya. Mungkin ini jadi ajang reuni juga, akhirnya bisa ketemu lagi se-Indonesia ya Om Romi ya. Betul Bu, betul. Nanti ini startnya dari mana Om Romi? Dari Makassar? Dari Makassar. Jadi dari Makassar. Di mana? Insya Allah di Makassar nanti kemungkinan itu nanti sesuai dengan rundown awal kami itu di rumah jabatan beliau Pak PLT Gubernur. Nah setelah kami dilepas, jadi nanti di hari pertama tanggal 11 itu adalah etapa 1, kemudian etapa 2 nanti tanggal 12, etapa 3 tanggal 13 hari Sabtu. Oh berarti ini 3 hari? 3 hari. Dari tanggal 11 sampai 13 ya. Oke, etapa 1 ini di mana saja Om Romi? Jadi etapa 1 itu pertama mohon izin Pak Kadis, jadi yang kami sudah mulai membuat rundown awalnya, jadi dari Makassar, Maros Pangkep Baru. Nah, kami mungkin di situ diterima oleh Bupati. Di Baru Pak? Ya di Baru, istirahat sejenak, mungkin isoma, makan siang. Setelah itu nanti sore, perkiraannya sore itu sudah masuk di kota Parepare. Nah, di situ kami akan istirahat sejenak, mungkin berfoto dulu. Jadi lebih banyak nih foto-fotonya. Jadi bukan lari speed. Foto-fotonya itu memperkenalkan spot-spot itu spot-spot wisata-wisata. Betul Pak Kadis ya. Jadi nanti finish insya Allah itu mungkin maghrib sudah sampai di Pinrang, mungkin sudah diterima oleh Bupati Pinrang di rumah jabatan Pinrang. Dan jadi, bermalam di Pinrang. Nginap di Pinrang. Itu satu hari langsung 3 kabupaten? Ulangi 6 kurang lebih. Jadi Makassar Maros Pangkep, Pangkep Baru Parepare Pinrang. Kurang lebih 6. Itu 6 kabupaten untuk selama 3 hari itu. Itu 181 atau 186 kilometer etapa 1. Nah ini kan Pak Kadis kalau bisa dilihat dia teman-teman nanti akan menjelajahi 6 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk nantinya menjelajahi juga pariwisatanya. Ini gimana tanggapan Pak Kadis melihat ini? Iya, di sinilah saya kira letak hebatnya acara ini gitu ya, karena sekali jalan dengan tujuan akhir itu di Toraja Utara, tapi semua kabupaten yang akan dilalui itu semua akan disinggahi dan setiap kali singgah itu akan
Betul. mengambil atau memanfaatkan momen-momen yang ada di setiap daerah, utamanya yang terkait dengan keunggulan destinasi wisata yang ada di daerah tersebut. Betul. Jadi misalnya ketika di Baru mungkin ada spot di situ yang teman-teman sudah siapkan. Ya, tentu ketika mereka berada di situ dan beristirahat sejenak, mungkin momennya itu diabadikan dengan gambar tertentu, saya yakin itu akan segera menyebar dengan kita masukkan di sosmed, gitu ya. Mungkin ada yang sudah langsung ke FB-nya, mungkin ada yang ke Instagram-nya dan seterusnya. Jadi saya kira salah satu sisi strategis dari kegiatan ini itu salah satunya di situ. Karena seluruh kabupaten yang akan dilintasi itu akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Oke, ya, tapi nah tentu kami titipkan Romi bahwa setiap satu kabupaten itu mungkin perlu ada deskripsi. Jadi misalnya ini ngambil gambarnya di Maros, itu apa itu namanya tempatnya, supaya orang juga terkenal tempatnya, bahwa ini oh ternyata ada satu destinasi yang ada di Maros yang indah kelihatannya, ya mungkin belum banyak masyarakat yang tahu gitu ya. Nah, kira-kira itu tuh titipan saya. Siap. Captionnya jangan lupa ya dideskripsikan ini tempatnya di mana. Terus mungkin karena banyak orang juga yang akhirnya tadinya tidak tahu, akhirnya jadi tahu ya karena melihat postingan teman-teman Slim ini yang menjelajahi Sulawesi. Tapi untuk kesiapan di setiap kabupaten kota yang nanti akan dilintasi itu bagaimana Pak Kadis? Iya, jadi ini kan ada yang menarik tadi ya dari cerita Om Romi tadi bahwa sebenarnya dari sekarang pun ini kegiatan ini sudah dilaporkan oleh pihak-pihak terkait ya, dari Satgas Covid itu sudah, kemudian ada tadi masukan dari Prokopinda. Nah tadi juga sudah ada disampaikan bahwa di semua tempat hampir seluruh bupatinya itu respect dan dia siap untuk menerima dan melepas. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya masing-masing kota kabupaten pun itu sangat menyambut positif kegiatan ini karena daerahnya juga akan terangkat gitu kan. Ya, ini kan kita harus bergerak serentak. Soalnya ya Sulsel ini memang kalau kita lihat dari mungkin harus dipotong. Perkembangan wisata kita di 1 tahun terakhir ini itu kan memang cenderung lambat gitu ya. Bahkan boleh dibilang tidak ada pergerakan yang signifikan. Ya. Nah, ini dengan kondisi yang makin membaik hari ini, tentu kita mendorong dengan catatan seperti yang disampaikan bahwa tetap menggunakan standar protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Oke, jadi tetap berwisata, tapi juga berwisata, jangan lupa tapi tetap COVID-nya tetap ya, jadi aman. Oke, betul. nanti kita akan bahas lagi Pak Kadis dan juga Om Romi terkait dengan jelajah pesona Sulawesi dan kondisi pariwisata di Sulsel sekarang itu seperti apa. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah, perasaan yang nonton saja jadi ambiar. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Ketika kita menjalankan syariat Islam itu hendaknya lahir dari kita sendiri. Trauma ini bukan anak-anaknya teroris saja, anak-anak yang lain juga ikut trauma. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live. Good game well played. Semua yang hits dan update dari dunia mobile games. Lengkap dengan tips dan trik, juga bincang-bincang dengan para gamer profesional. Pevita Pierce nih, langsung di Good Gamer nih. Good Gamer, setiap minggu pukul 2:30 siang di Kompas TV. Anda menyaksikan Dunia Dalam Sepekan bersama saya Safani Ginting. 24 jam 7 hari, peristiwa demi peristiwa penting terjadi di muka bumi. Ikuti kompilasi berita internasional terhangat. Misi baru ke Mars diluncurkan oleh beberapa negara. Di antaranya akan dilakukan oleh Badan Antariksa Eropa, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Dunia Dalam Sepekan, setiap Sabtu pukul 4 sore, live di Kompas TV. Ikuti berbagai peristiwa terhangat dalam sepekan. Kami rangkum secara lengkap. Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mencuat saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Wacana hukuman mati bagi koruptor yang dijelaskan Presiden Jokowi menuai beragam tanggapan. Para relawan diterjunkan untuk membersihkan sampah di Laut Yunani.
informasinya akan mengawali Kompas Pekan Kompas edisi hari Sepekan, ini. setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV, independen, terpercaya. Pemadaman di Australia. Hingga kini kebakaran di Australia telah merenggut nyawa 25 orang. Anda adalah warga dunia yang berhak tahu segala peristiwa terkini yang terjadi di berbagai belahan bumi. Lihat dunia dari Indonesia. Kompas Dunia, Senin, Selasa, Jumat, dan Minggu, pukul 11:30 malam, Rabu, Kamis, dan Sabtu, pukul 12:30 malam, live di Kompas TV. Pandemi COVID-19 tentunya juga sangat berdampak besar terhadap pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi pariwisata di Sulawesi Selatan? Apakah sudah ada langkah dan upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata ini? Kita tanyakan langsung kepada Bapak Muhammad Jufri. Seperti apa, boleh digambarkan kondisi pariwisataan kita ini selama pandemi ini seperti apa, Pak? Iya, baik, terima kasih Mbak Winda. Jadi betul seperti yang disampaikan tadi bahwa salah satu yang terkena dampak langsung yang sangat cepat itu sebenarnya terjadi di kepariwisataan kita. Begitu cepat dia mendapatkan dampaknya, tetapi ketika kita berupaya untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi kepariwisataan kita, itu ternyata tidak secepat ketika dia dikenakan dampak. Sekarang itu kita rasakan bahwa untuk membangkitkan ini, itu kita harus betul-betul bekerja keras, bekerja giat, dan harus melibatkan seluruh stakeholder yang berkecimpung di dalam sektor kepariwisataan ini. Nah, kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan telah bertekad untuk kembali menggairahkan, membangkitkan dunia wisata kita di Sulawesi Selatan. Ya, tekad ini tentu seiring dengan kondisi yang kita rasakan hari ini juga semakin membaik gitu ya. Nah, tentu ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua warga Sulawesi Selatan untuk bisa merawat, menjaga kondisi ini supaya makin lebih kondusif sehingga kondisi pandemi ini makin terkendali dan tidak lagi berdampak luas yang bisa menghantam kembali sendi-sendi perekonomian kita termasuk kepariwisataan kita di Sulawesi Selatan. Ya, nah hari ini kita mengakui bahwa memang untuk bangkit ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu saya menyebutnya dalam hal bagaimana menangani atau mengelola kembali infrastruktur kepariwisataan kita. Ya, dengan infrastruktur ini ditinggal hampir kurang lebih 2 tahun, kita melihat pasti tanda kutip akan banyak yang memerlukan perhatian. Harus ada yang di-maintenance ulang. Harus ada yang dirawat kembali karena mungkin ada yang selama ini tidak terpakai, ya mungkin kamar mandi katakanlah di tempat-tempat wisata pinggir pantai, ya mungkin kamar mandinya selama ini tidak pernah digunakan, keran-keran airnya apa mungkin banyak yang tersumbat, ya mungkin juga yang lainnya, itu semua contoh sederhana harus dibenahi. Bahkan untuk kondisi sekarang, infrastruktur ketika kita ingin bangkitkan kembali harus dipastikan bahwa di setiap lokasi tempat wisata itu sudah juga mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang terkait dengan standar protokol COVID-19. Itu satu. Yang kedua, yang harus kita benahi saat ini juga terkait dengan bagaimana mengelola SDM kepariwisataan kita. Ya, kita lihat sendiri seperti kemarin itu banyak yang karyawan yang dulu bekerja di hotel, mungkin di PHK atau mungkin dia dirumahkan, atau jumlahnya itu memang sangat dikurangi. Nah, kalau ini dibangkitkan kembali, ya tentu kita ingin supaya para SDM kita di bidang kepariwisataan ini kembali di-upgrade lagi kemampuannya, ditambah lagi pengetahuannya, kemudian dibawahi lagi keterampilannya, dan seterusnya, supaya mereka itu makin lebih siap untuk menerima ya kehadiran para wisatawan kita, baik itu domestik maupun mancanegara. Dan tentu yang tidak kalah penting, salah satu sektor yang sangat mendukung kuat bagi kepariwisataan kita adalah industri kreatif. Nah, ini juga yang kita saksikan selama ini banyak mengalami kendala. Ya, ada yang usahanya tutup, ada yang mungkin jalan tapi kondisinya terseok-seok begitu ya. Nah, ini semua tentu kami yakin mereka ini membutuhkan permodalan untuk bisa bangkit kembali. Jadi kita juga ingin mendorong ada komunikasi dengan teman-teman di perbankan, termasuk di lembaga-lembaga pembiayaan,
untuk bisa memberikan dukungan bantuan bagi para sektor pengusaha industri kreatif ini untuk bisa dibangkitkan. Ya, hari ini kita melihat bahwa dunia kepariwisataan kita di Sulawesi Selatan sudah mulai ada tanda-tanda membaik, Pak. Sudah mulai bangkit. Beberapa hari lalu misalnya saya ke Bantimurung gitu ya. Saya bersama dengan Pak Kadis Pariwisata Bantimurung sambil kita mempersiapkan simulasi persiapan virtual assessment untuk Ramang-Ramang menjadi UNESCO Global Geopark kita. Kami menyaksikan langsung hanya dalam beberapa jam saya berada di Bantimurung, Pak. Itu kunjungan itu terus mengalir dengan jumlah yang sangat besar. Dan ini menjadi bukti bahwa sebenarnya masyarakat kita yang selama ini sudah lama tidak ke tempat wisata, kayaknya ada haus. Ya. Iya betul sekali Mbak Winda. Haus, rindu mereka untuk datang kembali. Jadi ini satu hal yang harus dijemput, Pak. Ya. Ketika mereka ingin datang, ya tentu para pengelola objek-objek wisata ini harus berbenah secepatnya. Ya, nah tentu itu tadi kita buka semua lokasi-lokasi wisata ini, utamanya para pengunjung domestik kita, tetapi itu tadi tetap harus dijaga, dikawal agar selama mereka berwisata mereka tetap mematuhi standar protokol COVID-19. Nah, jadi yang dibenahi saat betul. ini infrastruktur SDM termasuk juga membangkitkan kembali para industri kreatif kita, ya agar mereka hidup kembali usaha-usahanya yang mungkin selama ini cenderung mengalami kesulitan. Ya. Pastinya infrastruktur semuanya dibenahi, pastinya juga berkaitan nanti kalau misalkan teman-teman Muslim akan melewati destinasi-destinasi wisata, spot-spot wisata yang nanti akan dilewati. Ini boleh disebutkan nggak sih destinasi-destinasi yang akan dilewati nantinya di setiap kabupaten? Ya kalau di seputaran Makassar, Maros, itu nanti tentu saja tadi yang disebutkan oleh Pak Kadis pariwisata bahwa memang ada spot di situ kan Bantimurung untuk masuk ke dalam. Tapi kita menyisir di jalan protokol, maksudnya jalan utama. Ya di situ nanti hamparan perbukitan yang nampak dari jauh, perbukitan Kars. Itu Mars dari Maros sampai ke Pangkep. Nah itu hamparan tambak, yaitu kemudian kita dapat melihat nanti menyaksikan sendiri lintasan pesisir pantai, ya itu antara Pangkep sampai di Baru. Nah nanti di situ ada kuliner. Nah jadi misalnya di Maros nanti ya di situ kan khasnya roti Maros itu misalnya. Saya usulkan Pak, kalau Bapak misalnya melintas di Pangkep, sekarang untuk pusat informasi Geopark itu yang sekarang sudah tempatnya sangat luar biasa memberikan informasi untuk Geopark kita. Itu sudah ada dipusatkan di Pangkep, Pak. Pas di belakang rumah jabatan Bapak Bupati Pangkep. Nah, itu juga mungkin bisa dipertimbangkan untuk disinggahi supaya makin menimbulkan rasa kecintaan kita terhadap potensi kekayaan yang luar biasa yang kita miliki. Yang tergambar semua di situ, Pak. Saya sendiri sudah lihat dan itu saya memang salah begitu satu indah ya. Tugasnya ingin supaya semua komunitas kita bisa dorong untuk bisa melihat pusat informasi Geopark untuk Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Pangkep. Jadi nantinya banyak sekali juga spot-spot wisata. Jadi nggak hanya berkunjung ke destinasi wisata, tapi juga nanti akan wisata kuliner juga ya, Om Romi ya. Tapi pastinya kan ini jauh ya, 333 km yang akan ditempuh. Butuh stamina. Bagaimana tips and triknya nih untuk stamina-nya tetap terjaga nanti selama 3 hari. Kita akan bahas ya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah, perasaan yang nonton saja jadi ambiar. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Ketika kita menjalankan syariat Islam itu hendaknya lahir dari kita sendiri. Trauma ini bukan anak-anaknya teroris saja, anak-anak yang lain juga ikut trauma. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live. Good game, well played. Semua yang hits dan update dari dunia mobile games. Lengkap dengan tips dan trik, juga bincang-bincang dengan para gamer profesional. Pevita Pierce nih, langsung di Good Gamer nih. Good Gamer, setiap minggu pukul 2:30 siang di Kompas TV.
Anda menyaksikan Dunia dalam Sepekan bersama saya Safani Ginting. 24 jam 7 hari, peristiwa demi peristiwa penting terjadi di muka bumi. Ikuti kompilasi berita internasional terhangat. Misi baru ke Mars diluncurkan oleh beberapa negara, di antaranya akan dilakukan oleh Badan Antariksa Eropa, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Dunia dalam Sepekan, setiap Sabtu. Saudara, dalam kegiatan jelajah pesona Sulawesi ini, para pesepeda nantinya akan menempuh jarak 333 km. Nantinya akan start dari Kota Makassar dan akan finish di Kabupaten Toraja Utara. Tentunya ini membutuhkan stamina yang tetap prima ya, selama 3 hari untuk bisa sampai dari start sampai finish dengan selamat dan pastinya juga tetap sehat ya, seperti itu. Pastinya dibutuhkan tips and triknya seperti apa agar semua peserta nanti ini tetap aman selama bersepeda. Om Romi bagaimana? Ya, tips kalau menurut saya ya pertama persiapkan diri fisik dan mental, dan kedua juga persiapkan sarana sepedanya yang mau dipakai. Ya, harus sepedanya harus mantap. Jadi bannya, kemudian rantainya, kemudian ya kesiapan fisik sepedanya juga. Nah, kemudian ya tips dan trik itu tentunya menjaga iman dan menjaga imun. Itu saja itu. Iman dan imun. Iman dan imun. Tapi nanti ada tim medis juga, Pak ya? Iya. Ada tim medis mungkin perlu ada ada tim yang medis ikut ya, mengawal. dari tim medis yang akan diikuti nanti dari belakang mengawal semua pesepeda ini yang kurang lebih 100 orang ini. Gitu. Oke, jadi nanti 100 pesepeda ini akan jalan di jalan utama ya? Jalan utama. Ada juga nanti petugas dari Dirlantas, Polda yang akan mengawal kita, kawal Polres ya. Jadi dari setiap Polres juga nanti akan di setiap kabupaten itu akan mengawal juga. Gitu. Begitu tiba langsung dibukakan jalan kita. Begitu juga nanti sampai. Jadi ada semacam estafet setiap Polres itu. Kan ini untuk jalannya pasti belum ada jalur sepedanya khusus ya. Nanti ini seperti apa, Om Romi? Jadi kita coba itu nanti sesuai dengan ketentuan di lalu lintas, kita mengikuti bahwa tentu saja kan sesuai dengan hak pengguna jalan, yang kita utamakan juga mereka yang punya kendaraan roda 4 atau roda 2, tapi menurut kami adalah kami tetap mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari dari Dirlantas ya, patroli yang mengawal kita di jalur pada yang ditetapkan. Oke, ya. Jadi nanti ada pengawalan khusus dari Dirlantas polisi ya, lalu lintas, ya. Polisi lalu lintas. Jadi tetap aman berkendara bersama dengan tentu pengguna tidak mengganggu pengendara lain. Oke, ini biasanya kalau misalkan startnya dari Makassar, nanti dalam 1 harinya akan Makassar, Maros, Pangkep, finishnya di Toraja Utara. Toraja Utara. Itu biasanya 1 hari memakan waktu berapa lama nih untuk sampai untuk menyelesaikan tiap satu etape? Kalau satu etapa pertama itu sebenarnya 1 hari, etapa pertama, etapa kedua dengan etapa ketiga sensasi bersepedanya berbeda. Oke. Nah, kalau di etapa pertama itu karena kita lebih banyak jalur daratan ya, jadi lebih banyak mendatar. Itu tidak terlalu, tetapi yang sensasi yang paling kita cari nantinya seluruh Indonesia adalah jalur tanjakan etapa kedua dan etapa ketiga. Di situ disitulah nikmatnya bersepeda. Ya, menjaga iman dan menjaga tubuh, menjaga imun di situ. Biasanya butuh berapa jam? Ya. Butuh berapa jam menyelesaikan satu etape, Om Romi? Kalau estimasi kami berdasarkan rapat panitia internal, kalau etapa pertama itu maksimal kita 12 jam. 12 Jadi jam. yang penting kita tidak ada bersepeda malam. Oke. Ya, itu komitmen kami. Jadi waktu malam adalah waktu istirahat. Begitu juga di hari berikutnya itu 12 jam. Begitu juga di hari berikutnya, di hari ketiga yang terakhir itu juga estimasi kita 12 jam juga. Start pagi, finish sore. Gitu. Jadi ini benar-benar stamina harus prima ya, karena satu hari harus bersepeda 12 jam, belum lagi kalau lintasan ini juga berbeda-beda ya, ada yang datar, ada yang menanjak nantinya seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman akan
mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada, wisata kuliner juga. Pak Kadis, tapi kan kalau misalkan di Sulawesi Selatan ini sebenarnya banyak sekali ya destinasi wisata, baik yang sudah terkenal ataupun juga mungkin yang belum baru akan diperkenalkan. Ini bagaimana yang dari upaya dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisataan Sulsel ini untuk memperkenalkan yang baru akan diperkenalkan? Ya, baik, terima kasih Mbak Winda. Jadi memang di setiap saat itu ya di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan melalui bidang yang terkait dengan destinasi ini memang terus berkoordinasi juga dengan Dinas Pariwisata Kota Kabupaten, Pak. Ya, jadi kan memang pada intinya kita di provinsi itu lebih banyak membangun komunikasi koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Kenapa? Karena lokasi-lokasi destinasi yang kita maksud itu kan ada di kota kabupaten. Ya, nah tentu teman-teman di daerah pun juga aktif saat ini untuk memperkenalkan destinasi baru. Kenapa? Karena kan mereka seakan berlomba untuk memperkenalkan eksotisme yang ada di daerahnya. Spot-spot yang menarik yang kira-kira bisa mengundang pengunjung bisa datang. Waktu dekat ini akan ada destinasi yang akan dibuka nih Pak Kadis. Ya, kita berharap seperti itu. Dan sebagai informasi saja, di tanggal 9 November nanti kami akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas kota kabupaten pariwisata ya maksudnya Pak. Dengan salah satu targetnya itu kita akan mencoba berdiskusi bersama mengidentifikasi peluang-peluang ataupun destinasi-destinasi baru yang ingin mereka perkenalkan untuk menjadi agenda pariwisata kita di Sulawesi Selatan. Baik, Pak. terakhir Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang menyaksikan acara kita singkat Pak Kadis dan harapan terkait dengan jelajah pesona Sulawesi ini? Siap, ya mari kita dukung program ini karena ini program yang kita unggulkan untuk bisa memperkenalkan dan memberikan nuansa semangat bagi para masyarakat kita bahwa sekarang kita sudah boleh kembali untuk menikmati keindahan wisata alam kita. Kita berharap agar masyarakat kita yang dilewati kabupaten, yang akan dilewati teman-teman pesepeda ini bisa menikmati ini juga sebagai sebuah tanda kutip ya, hiburan bagi mereka bahwa ternyata daerah kita sudah dikunjungi oleh teman-teman dari para pesepeda lipat dan itu bukan hanya warga Sulsel tapi juga ada warga dari luar Sulawesi Selatan. Jadi ini harus dinikmati oleh para masyarakat kita. Nah, tentu saya juga berharap teman-teman para pesepeda untuk juga tetap memperhatikan etika dan mungkin mohon maaf ya budaya kearifan lokal yang ada di setiap tempat. Bahkan saya mohon maaf On Romi, sekarang saya ingin memperkenalkan bahwa wisata itu tidak hanya sekedar kita datang ke objek wisata. Kita juga bisa mengembangkan apa yang kita sebut dengan wisata hati, wisata religi. Iya Pak, jadi misalnya teman-teman nanti sampai di satu tempat, kebetulan di situ tiba untuk waktu sholat ya. Kenapa tidak teman-teman kita istirahat dulu di tempat supaya kita juga menunjukkan ada bagian dari wisata religi begitu. Seperti itu. Jadi diharapkan ini bisa dinikmati ya nanti oleh pesepeda. Terakhir Om Romi apa yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin sampaikan ya saya dalam bentuk pesan-pesan. Mari kita sepeda di Kota Daeng, jangan lupa makan coto Makassar. Kalau singgah di Pinrang, jangan lupa cicipi peleko dan karasanya. Ya, menanjak ke Gunung Nona Enrekang, dapat nasu cembanya, berhenti ki makan nasi cembanya. Nikmatilah kopi Toraja di negeri atas awan Lolai. Ayo goes, kita bersama-sama 333 km berkeringat bersama, berwisata bersama menuju dari Makassar menuju Toraja. Jangan lupa bahagia, nikmati keindahan alamnya sehingga kita bisa sehat bersama. Apalagi enjoy bahagia bersama sambil bersepeda. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Om Romi, sukses ya untuk acaranya Jelajah Pesona Sulawesi. Terima kasih Bapak Muhammad Jufri atas waktunya pada hari ini. Tentunya kita berharap Jelajah Pesona Sulawesi ini menjadi ajang promosi kepariwisataan yang ada di Sulawesi Selatan, bisa mengundang nantinya wisatawan lokal ataupun juga wisatawan mancanegara untuk datang. Pastinya Pemprov
Sulsel juga sudah bersiap ya dengan infrastruktur SDM ini dan kita juga, dorong ya, kita dorong bersama semuanya sekali. sudah dipersiapkan untuk menyambut wisatawan. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikan perbincangan spesial kita pada hari ini. Saya Wida Anggreni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih, salam.